Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini diberi kesempatan juga untuk ikut berperan di fasilitator dan akan diproyeksikan insya Allah di angkatan 9. Tempat tugas saya di SD Negeri Isdiman, Kecamatan Jambi. Demikian perkenalan singkat saya, Bapak dan Ibu. Inge, Bapak, selamat siang Pak Katon. Halo. Ya, halo Bapak, sugeng siang. Suaranya Mas Budi. Pak dengar Budi kurang bareng... besar Pak volumenya. Halo. Halo Ya, Bapak. bisa. Yeah. Baik, saya lanjutkan ya Pak Budi. Mohon izin, saya membacakan susunan acara. Oke, Bapak. Selamat siang, Bapak Sukaton. Suaranya. Sudah masuk Pak suara Pak? Suara Pak Katon sudah terdengar Pak dari tempat saya. Halo. Halo. Sudah masuk Pak. Sudah masuk suara Pak. Sampun masuk. Suara sudah masuk Pak. Sepertinya ada kendala di tempat Pak Katon. Pak Budi dan Pak Katon posisinya berdekatan tidak Pak? Ini beda ruang. Oh, beda ruang. Halo. Assalamualaikum. Bisa masuk Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo. Bisa Pak? Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu persiapan Pak Katon tadi, ada terkendala sedikit di suaranya, G. Halo, Bapak. Halo, Suti. Tidak. Di ruang Pak Katon ya. Suara sudah masuk Bapak? Enggak, tapi coba dibantu. Ruang. Masuk Bapak, suaranya Bapak. Bu Yuli Sri Kusuma siapa itu ya? Bukan di mute. Tidak bisa Pak. Tidak bisa langsung. Halo.
Sugeng siang, Bapak. Sedang cek reaction. Sugeng siang, Pak Karton. Bapak Ibu, saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar jelas dari tempat Bapak dan Ibu? Terdengar. Ya, alhamdulillah. Terdengar Sudah jelas, Ibu. 100. Ya, sudah 100 partisipan ini. Alhamdulillah. Sambil menunggu Bapak Sukaton mempersiapkan segala sesuatunya nggih, supaya suaranya terdengar dari tempat kita. Sembari saya juga membacakan serangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada acara coaching klinik seleksi CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang siang hari ini. Yang pertama pembukaan, 2 mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Guru Penggerak. Penggemar siapa Bapak? Sambil saya mengabsen teman-teman ya Bapak. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang. Keempat, paparan materi coaching klinik CGP Angkatan 10 oleh para narasumber. Kelima, nanti ada sesi tanya-jawab. Keenam, sebagai suatu kegiatan yang wajib dilakukan di era kurikulum merdeka ini, yakni refleksi. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari Bapak dan Ibu, kita fokuskan jiwa raga kita pada kegiatan siang hari ini yang tentunya untuk Bapak Ibu yang masih di sekolah dasar, ini murid-muridnya sudah pada pulang ya. Halo Bapak dan Ibu. Iya, Bu. Iya, sudah pada kondur pulang dan jangan lupa Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini harus selalu dengan keadaan bahagia. Setuju Bapak dan Ibu? Silahkan klik reaction atau tepuk ya yang ada di bawah. Oke, terima kasih. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa masuk di pendidikan guru penggerak ini tidak untuk bersedih. Dan yakinlah bahwa Bapak Ibu itu sudah berada di jalan yang benar dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk berduka, galau atau gabut. Begitu nggih? Nah, sebagai ungkapan rasa setuju Bapak Ibu silakan klik reaction contongnya. Di situ ada contong atau corn itu di bawah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan saya ingin memastikan sebelum acara kita mulai, ini ada 9 kecamatan ya. Saya akan absen dari Kecamatan Ungaran Barat. Ini ada 100 partisipan. Silahkan raise hand dari Ungaran Barat. Oke, sudah ada yang mewakili dari Ungaran Barat. Oke, raise hand bisa diturunkan. Dari Ungaran Timur, mana suaranya dari Ungaran Timur? Oke, Ungaran Timur juga sudah ada, alhamdulillah. Bisa diturunkan raise hand-nya. Bu Yuni, Pak Surya, Pak Yusuf, diturunkan ya. Lanjut, kita ke selatan lagi. Dari Kecamatan Bergas. Adakah Bapak Ibu dari Kecamatan Bergas? Ini Bu Catur Utami dari mana ya? Kok raise hand kembali? Tadi sudah. Jambu, Bu. Bu Catur Utami dari Jambu ya? Ya, ini yang diabsen dari Bergas dulu, Ibu. Tidak kepencet. Oh, kepencet. Saking semangat dan saking bahagianya Bu Catur. Baik. Oke, bisa diturunkan. Sekarang geser lagi ke selatan atau ke timur nih. Kalau ke Pringapus itu ke timur ya. Dari Kecamatan Pringapus. Alhamdulillah ada dari Kecamatan Bandungan. Oke. Dari Kecamatan Sumowono. Mana suaranya dari
Sumowono. Bu Catur Utami kepencet lagi nih kayaknya. Baik, dari Jambu. Nah, ini Bu Catur, gilirannya Bu Catur. Nah. Oke, geser ke sana lagi, Kecamatan Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru. Kecamatan Banyu Biru. Tuntang, mana Tuntang? Bu Catur, Bu Siti Novia. Belum. Oke, belum ya. Tuntang, kemudian ke Getasan dulu Bu. Saya ingin healing ke Getasan dulu. Ya, mana Getasan? Adakah Getasan? Ada. Kemudian dari Pabelan. Dari Pabelan, dari Susukan. Susuan atau Susukan ya? Susuan. Oke, terima kasih. Dari Kaliwungu. Dari pojok sana, dari Kaliwungu, perbatasan Boyolali. Oke, dari Tengaran. Ya, dari Beringin. Bu Betty, Bu Ika Fatmala dari mana ya? Boleh di unmute. Ungaran Barat. Oh, dari Ungaran Barat, tapi masih resen ya Ibu. Saya kira dari Beringin. Dari Banca, mana dari Banca? Oke, dari Banca. Dari Suruh, mana ini tetangganya Ibu Inaya? Dari Ambarawa, tadi yang menyebutkan Ambarawa mana? Iya, dari Ambarawa. Dan yang terakhir dari Bawen. Oke, Bapak dan Ibu, tepuk tangan buat kita semuanya. Kasih tepukan dong. Oke. Alhamdulillah, memastikan semua sudah hadir dari masing-masing kecamatan. Halo, saya ingin memastikan juga Bapak Sukaton sudah ready nggih, Bapak? Pak Budi? Halo, ya. Nggih, sudah siap benar. Bapak? Pak Kanan belum? Mohon maaf ini. Nggih. Ternyata untuk kapasitas Jimit-nya itu terbatas. Gitu. Sehingga Pak Kadinas mau masuk ini nggak bisa karena keterbatasan kuota. Nggih. Lantas bagaimana Pak? Ya langsung aja dilanjut itu. Dimulai langsung. Nggih. Nanti saat sambutan beliau Bapak Sukatan masuk roomnya Pak Budi. Ya, tamat dulu aja. Oh, ngaten. Nggih. Baik Pak Budi, terima kasih. Dan saya ingin memastikan juga Bapak Ibu narasumber sudah berada di tempat, nggih. Pak Indra. Sudah, Bu. Halo. Sudah. Mas Indra sudah. Bu Ina ya. Sudah. Oke, terima Sudah kasih. ready. Iya, sama-sama Kak. Dan Bu Eni Sofi juga sudah Sudah ready Bu. Ini. Ya. Alhamdulillah. Terakhir saya ingin memastikan teman saya yang satu lagi Bapak Suraji yang nanti akan bertugas sebagai moderator. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai mohon izin menyampaikan beberapa hal yang harus kita sepakati bersama sebelum acara coaching klinik ini berlangsung. Mohon Bapak Ibu semua mikrofonnya di mute dan kamera saya harapkan di-on-kan ya, supaya kami tahu sedang berhadapan dengan siapa begitu dan lebih mengakrabkan begitu Bapak Ibu. Dan memastikan mengikuti acara ini secara fokus. Jadi mohon Bapak Ibu jangan lewatkan kegiatan ini dengan sia-sia ya. Kasih reaction jempol Bapak Ibu jika setuju dengan kesepakatan kita. Dan tentunya Bapak Ibu kali ini masih memakai pakaian dinas juga guys. Saya yakin khawatirnya ini Bapak Ibu sudah ada yang di rumah nanti atasannya memakai pakaian lengkap ternyata bawahnya pakai celana pendek. Nanti nggak sadar Bapak Ibu
bangun. Nah, kelihatan nanti ketahuan. Oke. Mohon Pak Yusuf di mute. Dan nanti Bapak Ibu pada saat sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator dengan terlebih dahulu Bapak dan Ibu menekan atau mengklik tombol raise hand. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Halo. Bu Endang, mohon maaf, itu ada peserta yang share screen itu. Nggih. Siapa nggih? Nggih. Ngeklik mungkin nggih. Nah, mungkin. Ye, halo, mohon perhatian ye. Siapa yang saat ini sedang share screen ye? GP. Halo, Bapak Ibu guru yang hebat. Mohon yang sedang share screen bisa di stop terlebih dahulu. Fing Medayu itu namanya. Fing Medayu itu. Pink Medayu presentation. Iya ini. Oh, sudah. Bisa dimulai nggih Bapak Ibu? Tolong semua di mudah mute. Coaching klinik calon guru penggerak angkatan 10 hari ini Rabu 2 Agustus 2023 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat siang, salam dan bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang. Mohon maaf, siapa yang membunyikan suara ya? Halo, mohon maaf. Ini ada suara dari mana nih sumbernya? Kok malah dari Bu Endang sendiri ya? Apa? Dari sinyal Bu. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan deh. Yang saya hormati, Kepala Kabid PTK SD Bapak Budi Reko SPD MPD, Kadis SDM Aparatur Disdikutpura Kabupaten Semarang Bapak Budi Utomo SHMT, Bapak Ibu Pengawas SMP se-Kabupaten Semarang, Bapak Ibu Kepala SMP se-Kabupaten Semarang, Ketua Korwilcam Bidang Pendidikan se-Kabupaten Semarang beserta Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu Pengawas Sekolah Dasar, Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar, serta Bapak Ibu narasumber yang hebat, saudara-saudara saya yang tercinta, tak lupa Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 10 yang tentunya sudah tergerak. Saya ucapkan selamat datang di ruang virtual kali ini dalam acara Coaching Klinik
CGP Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Mari Bapak dan Ibu kita pekikan yel-yel atau salam guru penggerak. Silakan Bapak Ibu bisa ikuti saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, bisa dibuka mikrofonnya Bapak Ibu. Ya, salam guru penggerak. Menggerakkan. Sekali lagi Bapak dan Ibu ya, belum kompak. Salam guru penggerak. Oke, nah Bapak dan Ibu saat ini sudah tergerak ya. Nantinya Bapak Ibu akan bergerak dan menggerakkan. Baik, hadirin yang saya hormati, sebagai insan yang beriman, marilah senantiasa tak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatnya kita dapat hadir dan bersilaturahmi, bermuajahah melalui ruang tatap maya ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Berharap acara ini membawa berkat dan manfaat. Untuk itu marilah kita mengawali kegiatan siang hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan Bapak dan Ibu. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Baik Bapak dan Ibu, atur acara berikutnya, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Kepada operator dipersilakan untuk memutar instrumen. Bu Endang suaranya unmute tadi, Bu. Oke, dilanjutkan mendengarkan Mars Guru Penggerak. Kekuatan hati
negeri ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak melakukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada hidup pertiwi. Buatkan hati, negeri ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak memajukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada hidup pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada hidup pertiwi, demi bakti pada Memasuki atur acara berikutnya, sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan coaching klinik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Semarang. Untuk itu, kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang, yang terhormat Bapak Sukaton Purtomo Priyatmo SHMM, waktu saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. Bapak Ibu Pengawas SD, Bapak Ibu Pengawas SMP, Bapak Ibu narasumber, dan beserta coaching klinik Angkatan 10 yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan bisa mengikuti kegiatan yaitu coaching klinik Angkatan 10. Mudah-mudahan dalam acara seleksi calon guru penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Semarang bisa berjalan lancar, tidak ada tantangan apapun. Dan terima kasih kepada narasumber, nanti mohon bantuan bimbingannya di dalam pelaksanaan coaching klinik, nanti bisa memberikan solusi kepada calon-calon guru penggerak Angkatan 10 ini di dalam mengikuti seleksi. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa guru penggerak di Kabupaten Semarang ini belum memberikan harapan karena jumlah guru penggerak yang ada di Kabupaten Semarang belum semua sekolah itu ada guru penggeraknya. Sehingga dengan adanya kesempatan guru penggerak Angkatan 10 ini untuk setiap sekolah bisa mengirimkan calon-calonnya untuk ikut seleksi di dalam kompetisi, yaitu guru penggerak Angkatan 10. Dari jumlah guru penggerak yang ada di Kabupaten Semarang, bahwa untuk Angkatan 1 itu jumlah 96, dan untuk Angkatan 5 itu 96, Angkatan 7 ada 118,
dan angkatan 8 ini 57, di mana angkatan 8 ini belum keseluruhan guru penggerak ini ikut serta karena keterbatasan yaitu kuota, sehingga nanti teman-teman yang masuk angkatan 8 yang belum bisa mengikuti untuk lokakarya, nanti harapannya bisa mengikuti kegiatan di lokasi 9. Di lokasi 9 sudah ada teman-teman guru yang lolos jumlah 109. 109 ini harapannya nanti digabung dengan angkatan 8 yang terakhir ada 40, sehingga ada 149. Tapi ada keterbatasan yaitu masalah praktek ya, sehingga nanti harapannya dari teman-teman guru penggerak angkatan 5 yang ikut seleksi pengajar praktek ini banyak yang lolos nih. Sehingga untuk pelaksanaan angkatan 9 semoga bisa berjalan lancar gitu ya, karena ada PP yang dari angkatan 5 ini dalam seleksi bisa lolos banyak ya. Untuk angkatan 10 kami berharap juga nanti bisa bertambah untuk calon-calon guru penggerak digabung dengan angkatan 9 yang nantinya sebagian terakhir ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk angkatan 10 nanti mohon untuk diikuti yaitu kegiatan klinik ini dengan arahan-arahan bimbingan dari narasumber. Apabila nanti ada kurang-kurang yang kurang jelas, nanti Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk tanya jawab ya, mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk angkatan 10 bisa mengikuti sampai sasmit ya. Karena dari jumlah guru penggerak angkatan 10 yang sudah daftar sejumlah 417, ini baru sebagian yang sasmit itu. Sehingga masih ada beberapa guru yang belum menyelesaikan untuk pendaftaran ini. Semoga dengan acara coaching klinik ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan sampai sasmit ya, untuk bisa menyelesaikan esai dengan baik sehingga bisa lolos di dalam seleksi guru penggerak di angkatan 10 ini dan bisa menyelesaikan dengan baik. Saya kira itu atas izin Bapak Kepala Dinas, mohon izin tidak bisa masuk dikarenakan keterbatasan kuota 30 menit hanya dibatasi sejumlah 100, sehingga tidak bisa ikut serta di dalam kegiatan coaching klinik ini. Dan atas izin Bapak Kepala Dinas, acara coaching klinik angkatan 10 dengan ini kami buka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih kepada Bapak Budi Utomo yang telah memberikan sambutan dan juga membuka secara resmi acara coaching klinik seleksi CGP Angkatan 10 siang kali ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kini kita tiba pada acara inti, yaitu paparan materi coaching klinik CGP Angkatan 10 bersama para narasumber yang hebat. Ya, Bapak Ibu akan ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama akan menyampaikan tentang pengisian CV ya, CV Bapak dan Ibu. CV Bapak dan Ibu, siapakah beliau? Baik Bapak dan Ibu, beliau ini guru bahasa Inggris SMP Muhammadiyah Suruh di tahun 2005-2009. Beliau juga guru bahasa Inggris SMP Negeri 3 Suruh dari tahun 2009 hingga sekarang. Dan beliau seorang fasilitator PKP di tahun 2019. Di pendidikan guru penggerak, beliau ini sebagai pengajar praktik ya di angkatan 5. Dan tahun ini beliau lolos juga sebagai fasilitator PGP angkatan 15. Di pengalaman organisasi, beliau juga sebagai Ketua MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Semarang.
tahun 2023 hingga tahun 2025. Prestasi beliau juga tidak diragukan lagi sebagai guru berprestasi SMP tingkatannya di Kabupaten Semarang tahun 2020, juara 1 OGN Bahasa Inggris 2022. Wow, luar biasa. Kita berikan tepukan reaction Bapak dan Ibu. Nah, siapakah beliau? Beliau ini adalah Ibu Inayah Malahayati, SPD MPD dari SMP Negeri 3 Suruh. Nah, waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Bu Inayah untuk menyampaikan paparan terkait pengisian CV pada seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 10 ini. Disilakan. Ya, terima kasih kepada Kakak Endang. Izin Pak Budi untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman hebat semuanya. Kandidat calon guru penggerak angkatan 10 nih. Ya, luar biasa sekali siang ini. Akhirnya kita bisa bertatap muka meski hanya lewat dunia maya. Saya akan berbagi nanti Bapak Ibu guru semuanya tentang pengisian CV. Saya yakin ini Bapak Ibu guru yang hebat sudah mengisi CV dengan sangat lengkap. Mungkin kami di sini hanya mengulang kembali. Ya, jadi nanti kan deadline-nya tanggal 4. Saya yakin ini sudah diisi dengan lengkap oleh Bapak Ibu guru semuanya, kandidat calon guru penggerak, dan insya Allah nanti kita di sini hanya berbagi apa saja yang akan diisi di dalam CV. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan pantun, boleh teman-teman? Mana ini suaranya? Cakep. Biasakan kita pantun Boleh, dulu, Bu. ya. Iya, siap. Nggih, matur suwun. Oke, pagi hari memetik bunga melati. Cakep. Cakep. Disimpan untuk teman di Belgia. Ibu yang ku hormati, semoga engkau selalu berbahagia. Ya. Amin. Amin. Terus Bapak Ibu guru, saya mau tanya dulu yang sudah mendaftar dan sudah mengisi esai sampai selesai, mungkin sudah dikirim berkas ada berapa ya? Yang ada di sini ada berapa? Mungkin bisa raise hand. Oh, ada Mbak Wiwi itu. Oh, itu teman saya dari SMP 1 Tuntang. Ada lagi Bu Mariati sudah mengirimkan berkasnya? Oh ya, oke. Baiklah, izin untuk share screen nggih. Di sini tadi untuk Mukadimah saya ikut di depan. Terus di sini saya akan membawakan tentang bagaimana mengisi CV untuk program pendaftaran program guru penggerak. Saya yakin Bapak Ibu kalau login sudah biasa nggih, karena memang kita sudah harus terbiasa dengan SIM PKB dan yang lainnya seperti itu. Izin share screen Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, benar nih. Proses ini. Belum. Ya, Nah, masih sudah, muter ya? sudah. Oke, sudah bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Ya, lanjut Bapak Ibu. Baiklah, untuk paparan hari ini ya tentang tata cara pengisian CV, karena CV itu berkaitan juga dengan dokumen penting ya untuk calon guru penggerak angkatan 10. Oke, yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu semuanya itu adalah ya. Jadi untuk mengisi CV itu siapkan pengalaman pelatihan Bapak Ibu, organisasi dan kepemimpinan yang pernah diikuti seperti itu. Terus jangan lupa juga untuk siapkan dokumen penting, antara lain adalah pas foto kandidat, akta integritas, surat izin atasan, ijazah, ya ijazahnya adalah ijazah S1, terus scan KTP, dan ini ada SK pembagian tugas mengajar yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi ingat ya, bukan surat keterangan aktif tapi SK pembagian tugas mengajar dan juga RPP Bapak Ibu.
untuk CGP. Selain itu, ya ada satu yang di situ adalah opsional Bapak Ibu, adalah surat rekomendasi. Mungkin ada teman panjenengan yang merekomendasikan panjenengan untuk menjadi calon guru penggerak, itu boleh di-scan dan langsung di-upload. Seperti itu nggih. Lanjut Bapak Ibu, next. Nah, bagaimana cara mengisi dan melengkapi persyaratan pendaftaran Bapak Ibu? Yang perlu diperhatikan di sini ada yang pertama Bapak Ibu, lengkapi CV, dokumen penting dan esai sampai berwarna hijau dan centang nih. Nanti ranah saya nanti hanya sampai lengkapi CV dan dokumen penting saja. Terus jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah lengkap kirim berkas, karena di sini ada opsi kirim berkas. Kalau Bapak Ibu sudah upload semuanya tapi lupa untuk nggak kirim berkas, nanti berkasnya tidak akan terkirim. Terus jangan lupa Bapak Ibu perhatikan jadwal pendaftaran untuk CGP, deadline-nya adalah tanggal 4 nggih. 4 Agustus 2023. Nah, tadi yang seperti yang sudah saya matur tadi untuk template surat izin, dukungan, rekomendasi dan RTP ini bisa diunduh berkas di sini. Seperti itu. Terus lanjut next. Nah, itu adalah modul yang Anda dapatkan. Jadi setelah tadi kita masuk ke kurikulum vitae di sini Bapak Ibu. Terus kita isi. Nah, di sini isinya apa saja untuk kurikulum vitae Bapak Ibu? Yang pertama adalah informasi umum. Yang kedua pengalaman bekerja. Yang ketiga pengalaman mengikuti pelatihan. Yang keempat pengalaman kepemimpinan. Yang kelima pengalaman menjadi sukarelawan. Yang selanjutnya adalah pengalaman memberikan mentoring atau coaching atau pendampingan atau training, dan selanjutnya adalah nomor kontak lain yang bisa dihubungi. Seperti itu Bapak Ibu. Terus, nah ini Bapak Ibu, ini adalah informasi umum. Anda mau mengubah atau melengkapi, klik saja yang ubah atau lengkapi di atas itu. Lanjut. Terus untuk pengisian CV sudah ya ini tadi. Jadi bisa diedit data panjenengan. Seperti kemarin kebetulan punya saya ada yang belum terisi, maka saya edit pakai tadi yang gambar pena tadi. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, kalau sudah selesai mengedit apapun itu klik simpan. Jangan sampai lupa untuk klik simpan terus. Itu nggih. Lanjut. Oke. Selanjutnya kita ke pengisian CV yang bagian 2 Bapak Ibu, yaitu pengalaman bekerja. Jadi kan biasanya ada pengalaman bekerja itu ada yang beberapa seperti saya tadi, dituliskan dari tahun berapa ke berapa. Misalkan pengen menambahi, ini di sini ada yang namanya tambah di sini Bapak Ibu, dan bisa ditambahkan untuk pengalaman kerja berikutnya seperti itu. Terus lanjut untuk selanjutnya, nah ini Bapak Ibu bagaimana cara pengisian CV untuk pengalaman bekerja. Ada data riwayat 1, terus nanti ditambahkan jadi data riwayat 2. Setelah itu jangan lupa lagi-lagi diklik simpan. Seperti itu Bapak Ibu. Next, yaitu pengalaman di bagian CV ini. Nah, di sini tertulis maksimal 10 pelatihan yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti selama 1 tahun terakhir. Saya yakin pasti banyak sekali nih pelatihan yang Bapak Ibu ikuti, maksimal 10 begitu saja. Nah, ini di sini ada nama pelatihannya, ditulis nama pelatihannya apa, penyelenggaranya tahunnya berapa, ditulis semuanya. Jangan lupa disimpan, atau mungkin mau ditambahkan dulu riwayatnya, bisa ditambahkan dulu di bawahnya. Bisa ditambahkan dengan mengikuti pelatihan lainnya, karena tadi maksimal ada 10 seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, pengalaman kepemimpinan Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga pengalaman kepemimpinan. Panjenengan diminta untuk menambahkan data pengalaman memimpin di ruang lingkup satuan pendidikan.
Ya, ada juga tambahkan data pengalaman memimpin tim atau organisasi atau komunitas di ruang lingkup satuan pendidikan. Misalkan di satuan pendidikan tadi nggih jadi ketua MGMP atau mungkin yang di luar di luar satuan pendidikan mungkin aktif di PKK bisa, di volunteer juga bisa, jadi dimasukkan saja di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya, nah di sini ada form pengalaman memimpin tim di ruang lingkup satuan pendidikan. Nah, misalkan, oh iya, selain misalkan tadi di dalam ruang lingkup pendidikan, misalkan di sekolah, pasti saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat di sini mendapatkan sampiran ya, misalkan jadi wakil kepala sekolah, ditulis nama sekolahnya, jabatannya apa, jenjangnya apa, jumlah anggotanya berapa nih Bapak Ibu, karena pasti nanti disuruh menuliskan terus berapa lama Anda memimpin ya. Misalkan di atas 2 tahun atau baru 2 tahun seperti itu, dan jangan lupa diklik simpan. Ya. Oke, lanjut. Untuk pengalaman kepemimpinan yang kedua, yaitu di luar satuan pendidikan. Nah, di sini ada komunitas Indonesia Mengajar, contohnya di situ, ya. Dari mana tahun mulainya, tahun selesainya berapa, seperti itu bisa ditambahkan. Tingkatnya apa, seperti itu. Misalkan juga ada yang aktif di PGRI atau mungkin di IGI dan lain sebagainya, bisa juga dimasukkan di pengalaman kepemimpinan seperti ini atau organisasi. Nah, ini Bapak Ibu yang muncul sekarang Bapak Ibu, karena kemarin-kemarin belum ada Bapak Ibu, yaitu pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, itu kemarin saya pas mengisikan untuk yang CGP rekognisi, saya juga kaget loh, ini kok ternyata ada yang baru seperti itu, ternyata menjadi pengalaman menjadi sukarelawan seperti itu Bapak Ibu. Kami tuliskan ketika kami menjadi sukarelawan, kebetulan kami juga ada kegiatan di luar, yaitu adanya pengobatan gratis, adanya hitanan massal seperti itu, dan kebetulan kami menjadi sukarelawan, kami masukkan saja di situ. Nah, makaten Bapak Ibu, lanjut, yaitu pengalaman memberikan mentoring atau coaching atau pendampingan atau training. Jadi di sini ada form pengalaman memberikan mentoring, coaching atau pendampingan atau training. Ada data riwayat 1, guru di satuan pendidikan atau binaan organisasi Anda. Misalkan panjenengan menjadi mentor untuk PIGP nih Bapak Ibu, dimasukkan saja di sini ya. Jadi di sini ada contohnya, yaitu mentoring tata cara mengajar bahasa daerah Bapak Ibu. Ya, terus diceritakan Bapak Ibu di sini bagaimanakah ketika panjenengan melakukan atau memberikan mentoring atau coaching atau pendampingan atau training. Biasanya di sini ada batasan katanya Bapak Ibu ketika cerita itu adalah maksimal 1000 karakter. Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu untuk melengkapi kontak lain nggih. Jadi ada kontak lain yang mungkin ketika nanti Bapak Ibu susah untuk dihubungi, nanti untuk admin dari SIM PKB-nya itu bisa menghubungi kontak atau mungkin suaminya atau istrinya. Seperti itu nih Bapak Ibu. Lanjut, next. Nah, pengisian CV sudah selesai Bapak Ibu. Kalau sudah selesai itu berarti di sini tercentang hijau semua nih Bapak Ibu. Tercentang hijau semua, mulai dari informasi umum sampai nomor kontak lain. Nah, setelah di kurikulum vitae ini selesai, kita lanjutkan ke dokumen penting Bapak Ibu. Nah, ini juga penting Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pas foto. Jadi di sini nanti Bapak Ibu harus mengupload pas fotonya nggih. Pas foto di situ juga sudah diterangkan berapa maksimal kilobyte-nya atau kapasitasnya. Juga di situ ada KTP bisa bentuknya JPG, ijazah terakhir Bapak Ibu. Tapi kemarin itu kami mendapat informasi bahwa ini yang diupload adalah ijazah S1 Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu sudah lanjut S2, kemarin yang diminta adalah ijazah S1-nya. Seperti itu nggih. Terus surat fakta integritas menjadi CGP, menjadi calon guru penggerak.
bisa di-download dulu tadi. Surat izin dari atasan jangan lupa nggih. Oh, maaf Bapak Ibu, untuk fakta integritas jangan lupa nggih bermetre. Seperti itu. Surat izin dari atasan juga bisa di-download, kemudian disesuaikan, kop suratnya harus diganti, asmanya, namanya kepala sekolah juga harus diganti dan lain sebagainya, menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Ada surat keterangan mengajar yang dikeluarkan oleh sekolah. Ini tadi Bapak Ibu yang di-upload adalah SK mengajar yang ada berapa jamnya ya. Jadi di situ bisa diketahui bahwa panjenengan itu aktif mengajar. Dan ini ada RPP Bapak Ibu. Berikan RPP yang terbaik ya. Di situ waktunya itu ada 10 menit karena ini adalah berkaitan dengan nanti simulasi mengajar Bapak Ibu guru semua ketika sudah lolos di tahap 1 seperti itu nggih Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu tadi pas foto nggih, ukurannya sudah ada 20 KB sampai 5 MB dengan contoh pas foto KTP atau SIM, background-nya bebas seperti itu. Terus KTP. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, pastikan nama pada KTP yang diunggah sesuai dengan nama Anda. Nick-nya juga sesuai dengan nick yang sudah diisikan di informasi umum tadi. Nah, pastikan juga kualitas KTP-nya jelas atau tidak blur, dan pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Karena ini nanti ketika panjenengan simulasi mengajar, pasti diminta untuk menunjukkan KTP. Begitu juga ketika wawancara Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, dokumen penting adalah ijazah. Kemarin informasi terakhir dari yang kami peroleh, ijazah itu adalah ijazah S1 panjenengan. Oke. Nah, di sini ada catatannya, pastikan ijazah yang Anda unggah adalah ijazah yang sesuai dengan nama panjenengan masing-masing. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini fakta integritas, jangan lupa nggih. Mengunduh template dulu, di print, diisi, lalu di scan, baru diunggah di sini. Begitu juga dengan surat izin atasan. Terus lanjut dengan SK pembagian tugas mengajar. Ya, di sini ada catatannya Bapak Ibu, pastikan Anda mengunggah dokumen SK pembagian mengajar di semester ini. Ya, terus dokumen SK pembagian tugas mengajar adalah bukti bahwa Anda aktif mengajar di semester ini. SK yang diunggah bukan SK PNS, SK menjabat sebagai guru atau surat keterangan mengajar, tapi betul-betul SK pembagian tugas mengajar. Seperti itu nih Bapak Ibu. Terus dokumen penting RPP jangan lupa Bapak Ibu. Nggih. Oke, baik Bapak Ibu. Ada satu lagi opsional tadi adalah surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu opsional, bisa panjenengan upload atau tidak, seperti itu. Nah, kalau sudah diupload semua Bapak Ibu, di sini sudah bunyi selesai. Kalau ingin mengubah, karena mungkin kurang cetro atau bagaimana, bisa diubah. Kalau pengen cekin ulang, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian baru nanti kita ke essay seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa cukup nggih. Terima kasih, matur nuwun. Izin saya stop sharing nggih. Nanti diskusinya akan dipandu oleh moderator di akhir nanti semuanya setelah essay selesai. Saya stop sharing dulu. Oke, terima kasih Bu Inaya, Bapak dan Ibu. Kita berikan tepuk, reaksi tepuk. Iya, terima kasih ya Kak. Ya, nggak saya tutup dulu ya Kak ya, biar yang lain teman-teman yang lain, ada Mas Hendra, ada Bu Eni juga yang mau mempresentasikan untuk essay. Ya, terima kasih. Baik, demikian tadi Bapak Ibu paparan singkat terkait pengisian CV oleh sahabat saya Bu Inaya. Semoga memberikan gambaran dan pencerahan, dan nanti jika Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan terkait pengisian CV bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab dipandu oleh moderator.
Baik, Bapak dan Ibu, selain pengisian CV, Bapak dan Ibu tentunya harus mengisi IC ya, IC yang mana ada 5 soal dan kali ini ada sahabat saya juga. Nah, ini Bapak Ibu, indahnya kita belajar di Guru Penggerak. Kita berkolaborasi lintas jenjang. Kali ini seorang guru penggerak, koordinator guru penggerak angkatan 7 ya, yang mempunyai visi menjadikan komunitas guru penggerak sebagai wadah berbagi, berkolaborasi dan berinovasi dalam mewujudkan kemajuan pendidikan. Inilah visi beliau. Nah, hari ini beliau akan menunjukkan aksi nyatanya. Tadi kan punya visi berbagi. Nah, beliau ingin berbagi terkait bagaimana beliau mengisikan ya isai di soal nomor 1 sampai 3 dan ingin berbagi kepada sahabat-sahabat guru yang hebat di Kabupaten Semarang. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya haturkan kepada Ibu Eni dari SMA Negeri 2 Ungaran. Silakan Bu Eni. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Endang. Saya ikut-ikutan tadi memanggil Kak Endang ya. Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Inaya tadi itu sudah cukup mendetail untuk pengisian CV Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin saya ingin berbagi, ini tidak bukan bermaksud mengajari, tapi kita berbagi praktik baik saja dari pengisian IC, apa-apa saja sih, mungkin lebih banyak pada tips dan trik ya. Jadi apa-apa saja sih yang perlu kita lakukan nanti ketika kita akan mengisi IC di dalam mendaftar untuk guru penggerak angkatan 10 ini. Baik, izinkan saya share screen dulu ini untuk memandu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk mengisi satu IC itu, nah ini sedikit tentang saya tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Endang. Ya. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Ungaran. Nah, saya adalah diminta untuk menjadi koordinator CGP, koordinator GP Angkatan 7 di Kabupaten Semarang. Ini saya memang masih belajar Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah menjadi GP pun kita masih akan harus terus belajar. Nah ini Bapak Ibu untuk tips dan trik untuk menjawab IC yang pertama itu adalah fokus pada apa yang ditanyakan. Jadi kita tidak usah melebar kemana-mana, menjawab pertanyaan, cukup menjawab pertanyaan saja. Tentunya pertanyaan itu pun nanti Bapak Ibu juga harus sesuai dengan apa yang diminta. Misalnya nih untuk pertanyaan yang pertama, apa yang memotivasi Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak? Nah, di situ ada beberapa pertanyaan tambahan, yaitu motivasi Anda itu seperti apa? Kemudian dari motivasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, cukup Bapak Ibu menjawab, yang memotivasi Bapak Ibu itu apa? Apakah motivasi bisa dari dalam, bisa juga dari luar? Dari dalam mungkin keinginan Bapak Ibu untuk menjadi belajar lebih baik lagi, atau keinginan Bapak Ibu untuk mengetahui, memperdalam apa sih itu guru penggerak. Kemudian mungkin motivasi dari luar, mungkin dari teman ataupun dari keluarga, itu juga bisa Bapak Ibu cantumkan. Kemudian dari motivasi tersebut Bapak Ibu, apakah kelebihan yang mungkin Bapak Ibu miliki yang bisa mendukung peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Nah, di sini kita diminta untuk merefleksi diri menurut saya. Jadi kita merefleksi diri, apa sih, saya tuh punya kelebihan apa? Dari kok saya tuh sampai ikut guru penggerak ini. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan dan juga memberi contohnya. Tentu saja di dalam mengisi IC ini juga ada aturannya. Aturannya bagaimana? Yaitu biasanya ada berapa kata dari IC yang harus Bapak Ibu jawab. Nah, di situ Bapak Ibu bercerita saja, mengalir. Ketika itu nanti Bapak Ibu itu mengatakan diri Bapak Ibu sendiri, berarti Bapak Ibu itu otomatis menceritakan, oh saya ini seperti ini loh. Tapi jangan lupa bahwa Bapak Ibu juga harus memberikan yang terbaik, jawaban yang terbaik dari apa yang ada
ada di dalam diri Bapak Ibu. Kemudian memberi contoh perubahan atau inovasi pemberdayaan gerakan atau lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Sekecil apapun itu, jika itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri, maka Bapak Ibu akan bisa menjelaskannya secara mendetail. Ya, karena yang diminta di sini itu lebih banyak pada pengalaman nyata. Jadi kita tidak usah mencontoh orang lain, kan banyak sekali ya tips-tips yang diberikan di YouTube itu kan banyak, Bapak Ibu juga mungkin akan melihat. Tapi satu tips yang memang harus Bapak Ibu lakukan adalah menulis apa yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengalir ketika menceritakan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Kemudian ada lagi pertanyaan, apa yang mendorong Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Maksudnya dari perubahan atau inovasi yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa menjawab apa sih inovasinya, kemudian bagaimana. Jadi memang secara mendetail bagaimana Bapak Ibu melakukannya, kemudian dorongan apa yang membuat Bapak Ibu berinisiatif untuk melakukan hal tersebut. Satu contoh misalnya, Bapak Ibu ingin menegakkan kedisiplinan misalnya di sekolah. Yang mendorong apa? Mungkin Bapak Ibu melihat anak-anak kok kurang disiplin, itu kan sebenarnya hal kecil nih. Hal yang kecil tapi itu bisa berdampak besar pada perubahan anak didik kita. Nah, ketika Bapak Ibu menginisiasi itu, Bapak Ibu tidak harus bekerja sendiri, Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Jadi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, Bapak Ibu menceritakan kejadiannya, kapan hal itu dilakukan, kemudian dampaknya apa terhadap Bapak Ibu sendiri dan juga terhadap siswa Bapak Ibu. Kemudian bagaimana sih upayanya agar hal itu bisa terlaksana. Nah, itu berarti mungkin Bapak Ibu akan mengadakan setiap pagi mungkin di depan gerbang itu melihat anak-anak merapikan seragam sekolahnya, atributnya dan lain-lain. Mungkin untuk tingkat SMA gitu, tapi kalau untuk SD mungkin juga bisa mungkin saat mau masuk ke dalam kelas itu mungkin merapikan seragam dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu untuk kedisiplinan. Kemudian saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana Bapak Ibu dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi tantangan apa sih yang Bapak Ibu temui ketika Bapak Ibu berinteraksi? Nah, ada kesulitan, ceritakan kesulitan yang Bapak Ibu alami saat bekerja sama dengan pihak lain. Tentu saja ketika kita berinteraksi atau berkolaborasi dengan orang lain, itu pasti akan menemukan hambatan atau kesulitan, ataupun masalah di dalamnya. Nah, Bapak Ibu ceritakan saja, ketika Bapak Ibu ingin misalnya, menegakkan kedisiplinan di sekolah misalnya. Oke, ada beberapa guru yang mendukung, tapi ada juga guru yang kurang mendukung. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi kesulitan itu? Kemudian, bagaimana juga Bapak Ibu bisa menumbuhkan kesadaran atau kesediaan agar teman-teman atau murid-murid Bapak Ibu itu berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu diceritakan dengan runtut dan jelas Bapak Ibu. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ini yang pertanyaan yang nomor 3 ya, sepertinya seperti permasalahan atau tantangan atau situasi yang kompleks itu menjadi sesuatu yang umum ditemui dalam menjalankan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan contoh pengalaman apa yang Bapak Ibu hadapi, yang menurut Bapak Ibu paling menantang atau paling kompleks atau paling sulit ketika Bapak Ibu menjalankan tugas. Nah, itu mungkin bisa terkait dengan keterlibatan siswa ataupun keterlibatan rekan sejawat. Ini bisa Bapak Ibu menuliskannya secara mendetail. Nah, ini sekedar gambaran Bapak Ibu. Kemudian tips selanjutnya yaitu Bapak Ibu harus konsisten dalam menjawab pertanyaan. Ketika Bapak Ibu mencontohkan dalam satu masalah, itu nanti pertanyaan itu akan menggali lebih dalam lagi bagaimana Bapak Ibu memecahkan satu permasalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu harus menjawabnya secara mendetail dan runtut. Jadi kemudian Bapak Ibu dapat menjelaskannya apa yang dilakukan, tidak mereka-reka ataupun mengarang.
Jadi intinya Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan IC yang ada di dalam seleksi guru penggerak itu, Bapak Ibu harus mengisinya sesuai dengan pengalaman pribadi, sehingga apa yang dituliskan itu Bapak Ibu menjadi suatu fakta atau realita. Kemudian Bapak Ibu juga harus memenuhi jumlah karakter yang diminta. Oke. Misalnya ada 500 karakter, ada yang 200 karakter, itu Bapak Ibu harus memenuhi itu. Karena kalau tidak memenuhi itu nanti juga tidak akan bisa tercentang hijau. Kemudian Bapak Ibu harus memperhatikan waktu Bapak Ibu. Karena ketika waktu itu Bapak Ibu terlalu lama berpikir, kemudian time out atau waktu habis, maka Bapak Ibu akan harus mengulanginya menjadi dari awal lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jangan sampai ada soal yang tidak terjawab. Jadi Bapak Ibu harus menjawab seluruh soal yang diberikan. Kemudian ada pertanyaan opsional, sebaiknya itu juga dijawab, walaupun di situ tidak diwajibkan. Kemudian juga yang lain adalah perhatikan kemungkinan mengembangkan jawaban. Jadi mungkin jawaban itu dari topik yang simpel atau sederhana, kemudian dibahas lebih mendetail, disertai dengan bukti-bukti ataupun waktu yang ketika melakukan hal itu dengan jelas. Nah, kemudian dan terakhir jangan lupa menjawab seluruh pertanyaan yang ditanyakan. Dan tentu saja Bapak Ibu, ketika sudah selesai menjawab dan semuanya sudah terekam di dalam LMS Bapak Ibu, maka Bapak Ibu juga harus submit atau mengumpulkan jawaban tersebut agar jawaban tersebut tidak hilang ya. Jadi karena memang di situ ada kurun waktunya, ketika Bapak Ibu terlalu lama dalam menjawab, maka jawaban yang Bapak Ibu sudah ketik di dalamnya atau ketik di situ akan menjadi hilang. Itu Bapak Ibu sekedar tips dari saya, mungkin karena saya mendapat bagian untuk menjawab 3 pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Pak Endra. Jadi saya cukupkan untuk sesi tanya jawab nanti setelah semua narasumber menyampaikan. Begitu Bu Endang. Inge, terima kasih Bu Eni Sofiana. Satu pantun Bu Endang. Boleh, monggo Ibu. Ya, kalau tadi Kak Inaya kan di awal, saya di akhir. Oke. Ya. Jalan ke lembah tiadalah rata. Cakep. Ujung kali tumbuh melati. Cakep. Aduh. Mohon maaf segala kata. Presentasi ini moga mengena di hati. Cakep. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Eni Sofiana atas paparannya yang luar biasa secara detail, memberikan gambaran untuk teman-teman yang akan mendaftarkan diri ya pada seleksi tahap 1 CGP Angkatan 10. Dan tadi ada beberapa yang saya underline Ibu, luar biasa. Tadi ada kata sekecil apapun, itu jika kita itu melakukan sendiri ya, kita tidak plagiarisme begitu, kita tidak mencari-cari atau browsing di internet, itu akan mengalir. Nah, itu betul sekali teman-teman. Dan untuk tadi pertanyaan ada yang menceritakan kelebihan begitu ya Bu? Terkadang kita mau membuat redaksi untuk menceritakan kelebihan itu, sebagai orang Jawa itu kadang kita rikuh pekewuh, seperti kita sombong begitu. Nah, teman-teman bisa, ini saya sedikit menambah ya Bu, teman-teman bisa mengadopsi kalimat-kalimat atau kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak yang sudah tertulis di dalam lembar instrumen umpan balik guru penggerak. Ini bisa minta ke teman-teman guru penggerak yang sudah lolos di angkatan 5 dan angkatan 7. Di sana ada kompetensi-kompetensi yang harus kita miliki. Sebagai contoh, coba ceritakan kelebihan saudara terkait kompetensi apa ya, misalnya kompetensi memimpin pembelajaran. Nah, itu bisa diceritakan
sebagai bahan. Kadang membuat redaksi itu teman-teman kok kesulitan, padahal teman-teman itu mempunyai segudang cerita. Nah, monggo teman-teman bisa berbagi atau mendekat ke sahabat-sahabat kita yang sudah lolos di Guru Penggerak. Ya, luar biasa Bu Eni. Dan untuk pertanyaan berikutnya di esai nomor 4 dan 5 akan disampaikan oleh sahabat saya. Saya tuh manggil Bapak kok nggak pantas gitu ya, masih imut-imut Piantune ya. Mas Indra Bagus Widianto MPDGR ya, beliau ini pendidik di SMK Negeri 1 Bawen ya. Profil beliau nanti biar diceritakan sendiri saja lah ya. Monggo Mas Indra Bagus untuk paparan singkat terkait soal nomor 4 dan 5. Oke. Siap. Tes suara saya sudah sampai situ betul Bu? Ya, sudah sampai Sudah. Jambu, Mas. Oke. Ampun, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Bu Endang atas pujian yang diberikan kepada saya, yang dibilang imut-imut, padahal sebenarnya imut-imut Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Katon, Pak Sukaton, selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda di Kabupaten Semarang. Kemudian yang saya hormati Bapak Budi Utomo, serta narasumber kita yang tadi sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa, serta Bapak Ibu guru hebat, peserta seleksi calon guru penggerak Angkatan 10. Perkenalkan, nama saya Indra Bagus Widianto, saya koordinator guru penggerak Angkatan 5. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Bawen. Seperti yang disampaikan Bu Endang, pada kali ini saya akan melanjutkan berbagi tips dan trik untuk menjawab esai di soal nomor 4 dan nomor 5. Mohon izin untuk menampilkan paparan, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat paparan saya, Bu Endang? Iya, sudah. Oke. Tips mengisi esai nomor 4 dan nomor 5. Pertanyaan nomor 4 itu adalah pertanyaan terkait dengan pengembangan diri. Diawali dengan pernyataan yang ada di dalam LMS, yaitu perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakan pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Di pernyataan ini saya beri warna merah pada bagian terus belajar hal-hal baru dan mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Ada dua hal ini yang menurut saya ini menjadi kunci pada pertanyaan nomor 4 ini. Pada pertanyaan yang pertama, terdiri dari 3 subpertanyaan. Kapan waktu kejadiannya? Masukan atau umpan balik apa yang secara spesifik Anda dapatkan? Apa yang Anda rasakan saat menerima masukan atau umpan balik tersebut? Jadi ada 3 pertanyaan, maka Bapak Ibu calon guru penggerak wajib untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu kapan. Tips dalam menjawab, jawab berdasarkan pengalaman pribadi Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung beberapa kali bahwa dalam tes esai ini hindari yang namanya plagiat atau plagiarisme. Karena di dalam sistem seleksi nanti itu ada yang namanya pengecekan secara otomatis plagiat apa tidak. Jika secara otomatis pengecekan ditemukan adanya plagiarisme, maka itu sangat mungkin menjadikan alasan Bapak Ibu untuk tidak lolos seleksi tahap pertama ini. Jadi ceritakan berdasarkan pengalaman pribadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapatkan masukan atau umpan balik dari pihak lain. Kapan waktunya, spesifik masukan atau umpan baliknya apa, serta perasaan Bapak Ibu ketika menerima masukan atau umpan balik tersebut. Tuliskan secara jelas. Saran dari saya, sebaiknya menuliskan perasaan yang positif. Jadi di sini Bapak Ibu guru ditantang untuk menceritakan
bahwa ketika Bapak Ibu mendapatkan umpan balik atau masukan dari pihak lain, Bapak Ibu selalu menanggapi dengan perasaan positif. Sehingga dari tanggapan perasaan positif ini memunculkan motivasi dalam diri Bapak Ibu untuk maju mengembangkan diri. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda menyikapi masukan dan umpan balik tersebut untuk mengembangkan diri Anda? Nah, di sini Bapak Ibu nanti setelah tadi menjadikan masukan atau umpan balik sebagai motivasi untuk mengembangkan diri, Bapak Ibu cerita lebih detail tentang cara Bapak Ibu menyikapi masukan tersebut. Contoh ini. Dulu saya menuliskan dalam esai saya, yaitu saya menerima masukan dari rekan-rekan guru di tempat bekerja saya bahwa saya dibilang guru yang masih muda, guru yang masih energik, guru yang memiliki kemampuan berpikir yang bagus. Nah, dari masukan Bapak Ibu guru rekan tempat kerja saya tersebut memunculkan motivasi diri saya untuk mengembangkan diri. Beliau menyarankan saya untuk menempuh studi lanjut, melanjutkan ke S2. Nah, dari masukan Bapak Ibu tersebut, kemudian saya terima dan saya berpikir positif, oh iya betul, kenapa saya tidak kuliah S2? Posisi saya masih muda, masih sangat mungkin untuk mengembangkan karir saya di kemudian hari. Maka kemudian pemikiran tersebut memunculkan ide saya untuk berusaha melanjutkan studi ke S2. Nah, pengembangan diri yang dimaksud di sini nanti bisa berupa pelatihan, bisa berupa lomba, bisa berupa pendidikan. Pemikiran positif harus selalu dikedepankan terkait masukan dan umpan balik dari pihak lain. Utamakan bahwa masukan dan umpan balik tersebut dapat mendukung pengembangan diri Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan ketiga, ada 2 sub di sini. Selain memanfaatkan masukan dan umpan balik dalam proses pengembangan diri Anda, hal berbeda apa yang Anda lakukan untuk mendukung proses pengembangan diri tersebut? Pada bagian ini saya memberi warna merah pada hal berbeda. Jadi penekannya adalah selain menggunakan umpan balik dan masukan dari guru lain tersebut, hal berbeda apa yang saya lakukan untuk mendukung proses pengembangan diri? Kemudian pada pertanyaan kedua, adakah cara di luar kebiasaan yang Anda lakukan di mana cara tersebut membuat Anda tidak nyaman namun mendukung proses pembelajaran Anda? Kebanyakan dari kita pada umumnya ketika melakukan suatu pengembangan diri pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita tempuh. Nah, hal yang kita tempuh itu pasti membuat kita menjadi tidak nyaman. Semula tidak punya kesibukan lebih, dengan pengembangan diri kita memiliki kesibukan lebih. Nah, di 2 pertanyaan ini tipsnya adalah Bapak Ibu guru menyampaikan hal berbeda dari masukan atau umpan balik, tetapi yang dapat mendukung proses pengembangan diri Bapak Ibu. Saran saya sebaiknya ini berasal dari inisiatif Bapak Ibu, muncul dari dalam diri Bapak Ibu, dan ini merupakan ide orisinil. Meskipun ide orisinil tersebut membuat jadi tidak nyaman, namun dengan Bapak Ibu yakin ini dapat mendukung pengembangan diri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tetap melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, ini masih ada kelanjutannya dengan studi S2 saya tadi. Dulu saya berharap studi S2 itu bisa dibiayai dengan menggunakan beasiswa. Tetapi ternyata setelah sekian lama saya mencari info beasiswa, saya tidak memperoleh. Akhirnya saya berinisiatif untuk membayar kuliah S2 dengan mandiri. Nah, ini jelas membuat saya menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena dari gaji yang semula saya bisa pakai untuk senang-senang, untuk bermain, untuk membeli barang-barang kesukaan, akhirnya saya menghabiskan gaji saya tersebut untuk menempuh pendidikan S2. Nah, ini saya tuliskan, dan mungkin dari inisiatif tersebut akhirnya bisa memberikan penilaian yang maksimal dari esai saya tersebut. Pertanyaan 4.4. Bagaimana aplikasi hasil proses pembelajaran yang Anda sebutkan di dalam pekerjaan Anda? Nah, di pertanyaan ini lebih mengaitkan pada pengembangan diri kita terhadap pekerjaan yang sedang kita tekuni, yaitu sebagai guru. Jadi pengembangan diri kita itu yang telah kita lakukan tadi, apa efeknya ke dalam pekerjaan kita.
Jadi setelah menguraikan pengalaman unik selama proses pengembangan diri, Bapak Ibu guru nanti menceritakan atau menguraikan hasil yang didapatkan selama pengembangan diri tersebut ke dalam pekerjaan Bapak Ibu. Jadi dampaknya apa pengembangan diri tersebut? Misalkan dengan melakukan pengembangan diri berkuliah S2, dampaknya terhadap pembelajaran apa? Kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkini terkait dengan model-model pembelajaran yang sedang digunakan di banyak tempat, atau kita bisa mendapat pengalaman baru dari rekan sesama mahasiswa S2 dari daerah yang mungkin jauh dari daerah yang berbeda. Nah, ini membuat pekerjaan yang sedang kita tekuni yaitu sebagai seorang guru menjadikan pembelajaran kita menjadi lebih maksimal. Seperti itu. Nah, itu tadi tips terkait dengan 4 pertanyaan yang ada pada esai nomor 4. Sekarang esai nomor 5. Pada esai nomor 5 ini, kalau tadi esai nomor 4 itu tentang pengembangan diri kita sendiri, esai nomor 5 ini lebih ke arah bagaimana kita mengembangkan orang lain. Jadi di sini nanti menuntut kita untuk bisa menceritakan pengalaman kita dalam mengembangkan orang lain. Dimulai dari pernyataan yang ada di dalam aplikasi, ceritakan pengalaman Anda melakukan pengembangan terhadap orang lain. Contohnya dengan guru, rekan sejawat lainnya, komunitas, tokoh masyarakat, maupun lainnya. Misalnya dengan kegiatan perlombaan, riset ilmiah, mempersiapkan orang lain pada tugas dan tanggung jawab baru atau lainnya. Nah, di sini meskipun tertulis hanya pengembangan terhadap guru, rekan sejawat, komunitas, tokoh masyarakat, maupun lainnya, Bapak Ibu yang belum pernah mengembangkan orang lain ya, mengembangkan orang lain yang levelnya mungkin sama dengan Bapak Ibu, yaitu seorang guru, Bapak Ibu guru bisa menjelaskan atau menceritakan tentang pengembangan murid. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa menceritakan, misalkan Bapak Ibu pernah punya pengalaman mengembangkan murid, yaitu dengan menjadi perwakilan lomba atau yang lainnya. Itu bisa diceritakan. Oke, pertanyaan yang pertama dari esai nomor 5 yaitu kapan waktu kejadiannya, siapa yang akan Anda kembangkan, apa yang memotivasi Anda melakukan pengembangan tersebut. Pada bagian ini Bapak Ibu menceritakan 3 hal tadi ya, kapan, siapa, dan apa yang memotivasi Bapak Ibu melakukan pengembangan tersebut. Nah, ini harus tertulis dengan jelas nih, kapan, siapanya, dan apa yang memotivasi ini harus tertulis semuanya dengan tegas. Nah, saran saya adalah di bagian yang pertanyaan nomor 3, apa yang memotivasi, hindari menceritakan motivasi yang hanya memberikan keuntungan pribadi kepada Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu mengembangkan orang lain, tetapi jangan sampai Bapak Ibu menceritakan motivasi yang hanya demi membuat Bapak Ibu mendapatkan keuntungan. Jadi, artinya di sini Bapak Ibu mengembangkan orang lain bukan karena Bapak Ibu ingin mendapat keuntungan, tetapi karena Bapak Ibu ingin orang yang Bapak Ibu kembangkan tersebut menjadi lebih baik atau meningkat kompetensinya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan 5.2, hal apa saja yang menjadi fokus pengembangan? Ceritakan pula cara Anda membangun kesepakatan guna mencapai hasil pengembangan yang diharapkan. Fokus pengembangannya apa? Bapak Ibu di nomor ini benar-benar menjelaskan fokus pengembangan. Jadi tidak ngerambiang gitu ya. Jadi Bapak Ibu mengembangkan di bagian apanya? Misalkan guru mengembangkan murid, misalkan tadi mengembangkan di kemampuan atau prestasinya dalam sebuah lomba. Bapak Ibu misalkan punya jabatan sebagai waka atau sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu mengembangkan guru yang lain dalam bidang apa fokusnya? Dalam bidang kemampuan pedagogisnya atau dalam bidang yang lain. Itu harus tertulis dengan tegas. Kemudian cara Bapak Ibu membangun kesepakatan. Jadi dalam mengembangkan orang lain itu kan belum tentu orang yang kita kembangkan itu kan langsung mau kita kembangkan. Maka di situ ada langkah yaitu membangun kesepakatan agar hasil yang dicapai bisa lebih maksimal. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu dengan orang yang akan dikembangkan tadi membangun kesepakatan? Itu dijelaskan. Upaya-upayanya apa? Sehingga pada akhirnya orang yang akan Bapak Ibu kembangkan tersebut itu mau untuk Bapak Ibu kembangkan. Itu ada caranya. Nah, itu ditulis di sini.
Jadi yang pertama tadi adalah fokus pengembangannya apa, harus ditulis dengan jelas dan tegas. Kemudian bagaimana cara membangun kesepakatannya agar dia mau berkembang, itu juga harus dijelaskan dengan detail. Pertanyaan 5.3. Dukungan apa saja yang Anda berikan bagi orang tersebut? Hambatan apa yang Anda temui dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Upaya-upaya apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan motivasi orang tersebut? Ada 3 pertanyaan di sini, semuanya wajib dijawab Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Bapak Ibu menceritakan dukungan yang Bapak Ibu berikan kepada orang tersebut. Nah, semakin banyak Bapak Ibu memberikan dukungan atau semakin besar Bapak Ibu memberikan dukungan, maka mungkin menjadi penilaian yang maksimal bagi esai tersebut. Nah, dalam mengembangkan orang lain pasti ada hambatan. Hambatannya apa? Dituliskan. Dan beserta dengan cara mengatasinya. Jadi hambatan ditulis dengan cara mengatasinya. Artinya solusinya apa? Sehingga hambatan tersebut bisa teratasi. Dan upaya-upaya untuk mempertahankan motivasi orang yang sedang Bapak Ibu kembangkan itu bagaimana Bapak Ibu tuliskan. Kan pasti dalam mengembangkan orang lain itu kan mungkin butuh waktu yang tidak hanya sehari 2 hari, mungkin dalam waktu sekian periode. Nah, bagaimana cara mempertahankan motivasi orang tersebut agar dia tetap mau terus berkembang. Nah, ini harus dijelaskan. Kemudian pertanyaan 5.4, bagaimana hasilnya? Nah, di esai ini Bapak Ibu menjelaskan hasil akhir dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam mengembangkan orang lain tersebut, itu bagaimana. Oke. Sebaiknya Bapak Ibu menceritakan dengan sederhana dan apa adanya tentang hasil positif yang diperoleh. Sebagai contoh, dulu saya mengembangkan murid untuk mengikuti lomba olimpiade. Nah, murid tersebut kemudian dari semua yang saya lakukan, proses pengembangan itu, pada akhirnya si anak itu mendapatkan juara dan kemudian dia bisa melanjutkan kuliah di jurusan yang sama dengan saya, yaitu di matematika, dan kemudian dia sekarang sudah lulus sebagai mahasiswa pendidikan matematika. Jadi kalau bisa dijelaskan hasilnya yang berdampak itu jangka panjang. Nah, seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk tips dan trik menjawab esai nomor 4 dan 5 kaitannya tentang pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Nah, kalau tadi Bu Inayah sudah berpantun, Bu Eni juga sudah berpantun, maka di sini saya juga punya pantun Bapak Ibu. Pergi ke Padang nengok sahabat, membawa balon berwarna perak. Selamat berjuang guru-guru hebat, menjadi calon guru penggerak. Mari kita serukan semboyan guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa, keren. Mas Endra yang telah membantu teman-teman mencerahkan tentang bagaimana pengisian di soal-soal esai nomor 4 dan 5. Ini sesuai dengan visinya Mas Endra ya. Mas Endra itu sebagai seorang koordinator di Guru Penggerak Angkatan 5. Visi beliau adalah mewujudkan komunitas guru penggerak Kabupaten Semarang yang kolaboratif, inovatif, dan solutif. Terbukti hari ini beliau solutif dengan berbagi tips dan trik sukses seleksi tahap 1. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya tibalah pada sesi tanya jawab. Tentunya Bapak dan Ibu selama menikmati paparan dari sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu mempunyai catatan untuk ditanyakan. Nah, sebelum itu mohon izin saya memperkenalkan sahabat saya yang nanti akan menjadi moderator dalam sesi tanya jawab. Beliau juga berperan di PGP Angkatan 7. Beliau seorang koordinator PP. Ya. Jadi PP itu adalah sahabatnya guru penggerak dalam belajar. Kalau boleh saya katakan ini sahabat belajar Angkatan Darat ya, karena PP itu mendampingi secara individu di sekolah guru penggerak dan juga saat loker karya. Siapakah beliau? Ya, beliau ini punya segudang prestasi, segudang pengalaman
ya alumni dari S2 UNES Bapak Suraji, SPD, MPD. Waktu sepenuhnya untuk memoderasi acara tanya jawab kami serahkan kepada Pak Suraji. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Cek suara dulu, apakah sudah bisa diterima? Bisa dimenangkan suara saya? Ya, Bapak bisa terdengar. Bisa Pak, terdengar jelas Pak. Oke, terima kasih. Pak Budi yang kami hormati, selaku penanggung jawab program guru penggerak Kabupaten Semarang, saudara host ya, sahabat kami di Jambu ini, juga 3 rekan kami sebagai narasumber. Sebelum kita lanjutkan, mohon izin Pak Budi, ini tentunya teman-teman sudah 45 menit ya mendengarkan ceramah di webinar, itu pastinya sambil menahan kantuk ini, karena apa, ini jam-jam ngantuk. Oleh karena itu mohon izin, ini untuk kita KSE dulu ya Bu Endang ya. Ya Pak, boleh. Oke, Ya. baik. Siapa? Bapak Ibu semua, marilah kita coba KSE dulu. Yang pertama kita akan senam tapi di tempat duduk ya, yaitu dengan tepuk 5 KSE jari. itu apa Pak? KSE itu apa nih teman-teman biar tahu? Kompetensi sosial emosional. Nah, jadi ya. kalau misalnya waktu kita mengajar, kok anak-anak kita itu sudah kelihatan capek, mendengarkan penjelasan sudah kayak enggak bisa respon, nah itu kita harus tahu, oh anak saya sudah mulai capek. Kita kasih ice breaking gitu ya Kak? Ya, salah satunya dalam bentuk ice breaking, itu hanya salah satu contoh KSE. Salah satu contoh KSE, oke. Baik, Bapak Ibu ini ada tepuk ya, yang biasa pramuka pasti ya akan mudah sekali dan pasti akan mengingat tepuk 5 jari ya. Posisi tangan ini, jadi bukan tepuk begini bukan, tapi posisi tangan begini. Ya, ini teman-teman di mute, di unmute. Oke, untuk merespon saraf-saraf pada tangan kita sehingga nanti kantuk ini akan insya Allah akan hilang. Kemudian nanti untuk yang terakhir ini injak bumi 2 kali ya. Tepuk 5 jari, tepuk 5 jari, tepuk 5 jari, jangan lupa injak bumi, brek. Nah, itu ya. Jadi kaki dihentakkan di lantai sebanyak 2 kali. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa Pak? Oke, bisa Pak. Oke, mari ya. Yuk, kita ice breaking dulu biar suasana menjadi cair. Siap? Mulai. Tepuk 5 jari, tepuk 5 jari, tepuk 5 jari, jangan lupa injak bumi. Brek. Sekali lagi. Ya, ini kita merangsang saraf yang ada di kaki dan juga di telapak tangan kita. Oke, yuk sekali lagi. Siap, mulai. Tepuk 5 jari, tepuk 5 jari, tepuk 5 jari, jangan lupa injak bumi. Oke, baik, yuk kita bangkitkan kembali semangat dari guru penggerak. Guru penggerak, tergerak. ayo buka, unmute dulu Bapak Ibu, monggo semuanya, biar kompak dibuka mic-nya. Halo, monggo dibuka mic-nya dulu. Oke, ayo semuanya buka mic-nya. Kita pakaikan untuk yel-yel dari guru penggerak. Guru penggerak. Tergerak. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita sampaikan untuk kegiatan tanya jawab ini, saya akan menyampaikan budaya positif dalam webinar. Yang pertama yaitu nanti Bapak Ibu seandainya akan bertanya atau mengajukan pertanyaan, jangan lupa raise hand dulu. Jadi nanti kami akan buka antriannya sesuai raise hand-nya, ya. Kemudian budaya positif yang kedua yaitu on cam. Ya, dibuka antriannya. Budaya positif yang ketiga yaitu perkenalkan diri Anda. Dari nama, kemudian instansinya di mana. Tapi tidak usah panjang-panjang, terus nanti jelaskan suaminya siapa, istrinya berapa, anaknya berapa, tidak usah. Ya. Cukup perkenalkan nama dan instansi panjenengan. Kemudian yang keempat,
pertanyaan nanti ditujukan kepada siapa? Apakah kepada pemateri 1, kepada pemateri 2, atau pemateri 3. Sedangkan yang terakhir, sampaikan pertanyaan dengan singkat tetapi jelas. Oke, Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama atau sesi pertama, kita akan buka 3 termin penanya dulu. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, raise hand. Halo. Oke. Ini Pak Hadi Al-Anam melangsung jempol ini. Baik Bapak Ibu, langsung kita mulai untuk sesi pertanyaan. Tadi ada 3 pemateri. Yang pemateri pertama dari Bu Inayah, kemudian pemateri 2 dari Ibu Eni Sofiana, pemateri ketiga dari Pak Indra. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada beliau, Bapak Ibu silakan raise hand lebih dahulu. Kok belum ada yang muncul ya ini rasanya ya? Bu Amalia ada Pak. Bu Amalia, Permatasari itu. Oke, siap Pak. Saya lihat dulu antriannya, Dek. Selamat siang, Pak. Oke, Bu Amalia, kemudian Bu Lilaya, Dek. Baik, untuk yang penanya pertama, silahkan Bu Amalia, perkenalkan nama diri panjenengan sekaligus mau ditanyakan kepada siapa pertanyaan tersebut. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nama saya Amalia Permatasari, saya guru di SMP Negeri 4 Ungaran. Yang saya mau tanyakan mungkin ini untuk yang pengisian esai yang sukarelawan, apakah ketika ketika dulu zaman kuliah kita ikut boleh tidak dimasukkan atau ketika sudah kita masuk ke dunia pendidikan atau gimana gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk yang tadi saya lupa malah yang kedua yang mana ya ini. Jadi yang pertama yang sukarelawan, kemudian yang kedua tentang coaching untuk kegiatan di dunia pendidikan. Kalau misalnya saya ini kan belum pernah sama sekali melakukan coaching ke apapun itu tentang pendidikan. Nah itu misalnya tidak diisi atau gimana? Atau mungkin coaching yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Nah itu yang dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Amalia. Kita lanjut ke penanya kedua dulu, Jeh, sebelum nanti saya sampaikan. Bu Lili Maya, apakah monitor? Halo, Bu Lili. Oke, sambil menunggu Bu Lili, kami serahkan kepada Pak Indra, karena tadi untuk yang sukarelawan kalau tidak salah ingat tadi Pak Indra yang menyampaikan materi ya Pak Indra ya. Kemudian mungkin ini karena kita sifatnya berbagi ya, jadi mungkin dari pengalaman teman-teman dari PP maupun CGP Angkatan 7 dan 5, nanti mungkin bisa berbagi juga, tidak harus dari narasumber saja. Silakan Pak Indra. Ya. Terima kasih Pak Suraji. Tadi Bu Amalia Permatasari menanyakan pengalaman sukarelawan waktu kuliah Ibu ya. Kalau tadi yang saya sampaikan pada poin esai yang kelima itu kan tentang pengembangan orang lain. Jadi mungkin yang dimaksud Bu Amalia pengembangan orang lain mungkin Pak. Jadi Bu Amalia pernah mengembangkan orang lain di masa sedang kuliah. Bisa Bu, dengan ceritakan Bu. Karena di esai itu kan tidak tertulis batasannya harus kapan. Jadi justru malah kapannya itu Bu Amalia bisa menjelaskan. Yaitu ketika sedang masa kuliah dulu Ibu menjadi apa, kemudian mengembangkan siapa itu ditulis. Mengembangkan rekan atau mengembangkan apa. Lah terus tadi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tadi juga dijelaskan mengenai dukungan apa yang Bu Amalia berikan, kemudian upaya-upaya Bu Amalia menjaga motivasi si yang dikembangkan tadi, termasuk hasil akhirnya bagaimana.
di poin terakhir tadi kan hasilnya bagaimana dijelaskan. Jadi jawabannya untuk itu bisa dipakai karena tidak ada ketentuan kapannya. Oh iya Pak. Oke. Jadi masih bisa dipakai untuk pengalaman sekarang seperti itu Pak, untuk Betul. ketika zaman kita kuliah. Kalau mungkin kalau untuk yang kegiatan mungkin kita sudah masuk dunia bekerja itu juga ada, tapi kan apakah saya kombinasikan atau mungkin saya ambil salah satu Pak? Nah, kalau Ibu Amalia punya pengalaman mengembangkan orang lainnya ketika Ibu menjadi seorang guru, alangkah baiknya Ibu pakai yang itu. Jadi tadi sudah saya sampaikan, seminimal-minimalnya kita seorang guru, itu pasti kita pernah punya pengalaman mengembangkan murid kita. Nah, mengembangkan murid di bidang apa? Tadi saya beri contoh ketika murid mau maju lomba atau ketika murid punya karakter yang mungkin kurang baik, kemudian dikembangkan menjadi punya karakter yang lebih baik, atau murid yang belum punya skill menjadi punya skill. Itu tidak masalah. Karena sekecil apapun tadi yang disampaikan Bu Eni, sekecil apapun yang Ibu lakukan, ketika memang di situ memiliki dampak yang besar, itu nanti asesor pun akan menghargai itu dengan maksimal. Seperti itu Bu. Jadi lebih baik pakai yang pengalaman sekolah saja Bu, sebagai guru. Yaitu kalau menurut saya mungkin dari Bu Eni atau Bu Inayah atau rekan guru penggerak yang lain mungkin nanti ada masukan, monggo bisa ditambahi. Oke, terima kasih Pak Indra. Saya masih ingat untuk pertanyaan Bu Amalia tadi, yaitu pengalaman jadi sukarelawan. Ini kalau tidak salah pada kurikulum vitae, jadi pada pengisian kurikulum vitae. Karena tadi kebetulan saya baru datang koreksi dari punyanya teman guru kami yang minta tolong Pak, mohon dikoreksi untuk pengisian saya, seperti itu mohon mengkoreksinya. Ternyata di situ memang ada sukarelawan Pak, jadi pengalaman sebagai sukarelawan. Berarti kalau di kurikulum vitae ini saya serahkan kepada Bu ya dari saya Pak Raji. Bu Inayah, monggo Bu Inayah, monggo. Iya, matur suwun Pak Raji. Menarik sekali nggih pertanyaannya tadi. Memang Bapak Ibu untuk sukarelawan ini dulu pas saya seleksi untuk PP angkatan 5 itu nggih belum muncul. Mungkin di Pak Raji juga belum muncul ya nggih yang di PP angkatan 7. Sudah. Oke. Kalau di kami pas dulu di PP angkatan 5 belum munculnya di barusan ini untuk di fasilitator angkatan 15. Nah, di situ kalau bisa nih Ibu untuk sukarelawan itu yang paling dekat ini nih. Jadi nanti ketika jenengan ditanyain masalah itu tuh ingatannya tuh masih sangat jelas ketika wawancara. Jadi saya lebih menyarankan kalau untuk sukarelawan itu adalah untuk yang terdekat ini. Mungkin kalau untuk yang kuliah gitu kan udah agak lama nih. Nanti ceritanya nanti kadang-kadang sok dong lupa kayak gitu karena sudah agak lama seperti itu. Terus yang untuk coaching atau mentoring seperti itu, mohon maaf Bu Amalia, boleh tahu panjenengan ngajar apa gitu? Saya ngajar IPA. Pasti kan sudah pernah ada lomba gitu sebagai contoh SN atau apa. Nah itu jadi kan itu juga kita membimbing gitu ya, coaching ya juga mentoring ke anak. Seperti itu bisa kita masukkan Bu. Ya, jadi seperti yang dingendikake Pak Indra tadi, memang hal-hal kecil kita bersama murid, aktor pertama pendukung kita itu sebenarnya kan murid gitu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita ke teman-teman itu yang bisa kita kembangkan, itu yang pertama ada yang kita hadapi terus, yang kita uplek-uplek terus itu adalah murid. Jadi bisa konsentrasi ke situ Ibu. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih. Nggih sami-sami Bu Amalia. Inayah cukup Bu. Oke. Cekat Pak Raji nggih. Bu Eni akan menambahkan untuk yang pertanyaan Bu Amalia tadi yaitu sukarelawan dan coaching dalam pendidikan. Untuk saya akan menambahkan untuk sukarelawan. Mungkin kalau coaching tadi sudah cukup jelas nih dari Pak Indra dan Bu Inayah. Bahwa itu terkait langsung dengan murid atau peserta didik kita. Sedangkan yang sukarelawan, kalau di angkatan 7 kemarin memang ada nggih Pak di kurikulum vitae nggih, ada sukarelawan. Sukarelawan itu di situ lebih banyak pada peran kita di masyarakat Bu Amalia.
Jadi ketika itu saya menjawab peran saya yang ada di masyarakat. Misalnya saya terlibat di dalam PKK misalnya sebagai apa? Boleh gitu, Iya, bisa. Kemudian kita misalnya saya terlibat di suatu yayasan misalnya sebagai apa? Kan itu dijelaskan kan di situ. Iya. Ya, biasanya kan dijelaskan yayasannya apa, kemudian keterlibatan kita apa, peran kita apa. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin juga Ibu bisa terlibat di dalam PMI misalnya, itu bisa juga dimasukkan dalam sukarelawan di kurikulum vitae. Seperti itu Bu Amalia, sedikit tambahan. Jadi kegiatan misalnya kita ikut kayak di masyarakat itu masuk dalam ranah ke sukarelawan gitu nggih, kayak mungkin Nggih. kayak PKK, Dawes ataupun mungkin kader itu juga masuk nggih. Iya, betul. Waktu itu saya ingat saya memasukkan ada posyandu balita, ada posyandu lansia, terus kemudian ada Pok Darwis, kemudian ada juga di salah satu yayasan sebagai apa, peran saya apa, seperti itu. Terima kasih Bu Eni. Baik, kalau boleh kita simpulkan, jadi tadi jawaban dari Bu Inayah tadi agar jangan terlalu jauh supaya kita nanti apabila ketika kita ditanya diwawancarai itu kita masih segar dalam ingatan kita sehingga kita bisa menceritakan dengan lancar. Kemudian yang kedua yang dari Bu Eni tadi bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, kalau boleh kita tambahkan juga kegiatan masyarakat itu tidak hanya di lingkungan sekolah tempat tinggal kita juga, tapi di lingkungan pendidikan pun kan sebenarnya ada masyarakat. Di sana ada PGRI, kemudian di sana ada kegiatan lomba-lomba. Misalnya Ibu nanti pernah jadi sukarelawan dalam kegiatan Binrois sebagai panitia. Intinya kalau sukarelawan itu kan artinya kita tidak dapat bayaran ya Bu ya. Kita bekerja dengan ikhlas tanpa bayaran, mengabdi itu namanya sukarelawan ya. Nah, berarti kita sebagai panitia itu pun sebenarnya bisa dimasukkan sebagai sukarelawan. Nah, jangan lupa di situ nanti yang paling utama dirinci kapan terjadinya, jenengan perannya sebagai apa. Itu wajib karena biasanya akan ditanyakan, lah ini kapan kejadiannya, sehingga kita betul yakin bahwa kita melaksanakan. Asesor akan melihat seperti itu, Bu ya. Mohon maaf, Pak Haji, saya rawat Pak Haji. Untuk yang kegiatan misalnya PGRI ataupun MGMP atau KKG mungkin di teman-teman SD itu masuk kegiatan keprofesian Pak Haji. Di situ ada tersendiri. Sepertinya ada kolomnya tersendiri. Oke, betul Bu ya. Cuma yang saya maksud begini loh Bu, misalnya KKG itu mengadakan kegiatan terus kita sebagai panitia. Ya, kalau KKG-nya iya, tapi kalau misalnya kegiatan yang berkaitan dengan teman-teman guru tapi bukan masalah pembelajaran, misalnya ada Binrois dan sebagainya, kita sebagai panitia itu masuk kategori sebagai sukarelawan. Karena kita jelas di situ tidak dibayar, kita melakukan kerja secara ikhlas begitu. Itu mungkin tambahan saja. Tapi monggo lah itu nanti bisa panjenengan yang paling dekat dengan panjenengan dan yang paling jenengan yakini itu apa. Gitu nggih. Dan sekali lagi bahwa semuanya itu tergantung pada asesor. Bagaimana asesor menilainya, tapi kita hanya berusaha untuk meyakinkan bahwa yang kita lakukan itu adalah betul-betul kita lakukan. Hanya itu saja. Asesor nanti kita sampaikan dengan yakin, insya Allah mereka sudah percaya. Bu Amalia, apakah sudah cukup terjawab? Alhamdulillah sudah cukup Pak. Saya sudah ada gambaran untuk nanti menulis isinya seperti apa. Terus sangat nggih Pak nggih. Oke, terima kasih kembali Bu Amalia, luar biasa. Sekarang untuk antrian berikutnya, apakah Bu Lili Maya sudah masuk di Zoom? Kalau belum, maka saya lanjutkan untuk antrian ketiga, Bu Sugiyarti. Halo, Bu Sugiyarti. Nggih, Bapak. Nggih. Oh, monggo silakan sampaikan Bu, perkenalkan diri dulu. Nggih, siapa monggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sugiyarti dari SD Negeri Wonorejo 2, Kecamatan Pringapus. Yang mau saya tanyakan tentang RPP, Bapak. Untuk RPP yang diupload itu, RPP lengkap apa sampai di tanda tangan kepala sekolah saja? Itu yang pertama. Terus untuk alokasi waktunya itu 10 menit atau 2 kali 35 menit. Karena pengalaman teman yang PPG, yang sudah CPG kemarin, ada yang upload 10 menit, ada yang upload 2 kali 35 menit.
Walaupun dalam prakteknya nanti kan cuma 10 menit. Sudah itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sugiyati. Bu Inayah, monggo, karena ini berkaitan dengan ini mungkin tadi belum kita singgung ya untuk materi Sudah ini. Sudah Bapak tadi kami sudah sampaikan tentang RPP. Izin menjawab ya Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Sugiyati untuk pertanyaannya yang luar biasa. Baik Ibu, kalau kemarin dari pengalaman saya ketika untuk PP itu saya kasih waktu karena saya mengajar SMP nih Bu, waktu saya tuh 2 kali 40 menit dan itu tidak ada masalah, asesornya tidak mempermasalahkan. Tapi ketika saya bergabung dengan salah satu komunitas Wardah Inspiring Teacher Bu, itu di situ ada salah satu asesor. Ternyata beliau itu asesor untuk guru penggerak gitu. Ternyata beliau itu ngendikan bahwa yang dimaksudkan di situ itu adalah RPP yang kita gunakan untuk simulasi mengajar Bu. Jadi waktunya adalah 10 menit tadi nih. Jadi yang kita gunakan 10 menit tadi. Terus itu juga lengkap sampai bawah Ibu. Kemarin juga saya kasih asmanannya sekolah seperti itu. Jadi memang kalau dari RPP saya lengkap sampai bawah, tapi ya itu tadi waktunya punya saya yang dulu 2 kali 40 menit, tapi ternyata setelah dapat masukan ternyata cukup 10 menit. Karena itu nanti kan kaitannya dengan simulasi mengajar kita ketika kita benar-benar tidak ada murid nih, jadi memang kayak ngobrol sendiri, jawab sendiri, terus nunjuk-nunjuk murid sendiri seperti itu. Nggih. Ngaten nih tersuwun. Oke, mungkin ada yang memperkuat dari apa yang disampaikan saya. Mungkin Mas Indra atau Ben? Oke Pak, sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Untuk saya dulu ketika seleksi CGP, RPP yang saya upload itu RPP full 2 kali 45 menit. Lengkap dari identitas sekolah sampai tanda tangan kepala sekolah, bahkan media pembelajarannya, bahan ajarnya itu saya lampirkan. Tetapi ketika pas praktek simulasi itu nanti kan setelah lolos seleksi pertama, baru seleksi keduanya adalah simulasi mengajar. Nah, ketika akan simulasi mengajar itu nanti baru kita menyiapkan RPP yang untuk simulasi, jadi RPP yang itu 10 menit. Seperti itu Pak, kalau itu pengalaman saya Pak. Oke, mohon maaf ini kok di tempat kami kok suara Pak Hendra nggak terputus-putus bergelombang, apakah di tempat lain juga sama atau mungkin internet di tempat saya ini? Tapi Pak, Suara Pak Racin lah yang menggema. Oh, berarti di internet saya. Oke, mohon maaf. Nggih. Tapi sudah clear Pak sekarang Pak. Sudah jernih. Oke, terima kasih. Pak, Bu, ini nambahin nggak? Untuk yang RPP? Sekedar berbagi pengalaman Bapak untuk kami yang di angkatan 7 kemarin, saya khususnya itu dan teman-teman yang ada di Semada itu membuat RPP-nya yang 10 menit. Jadi RPP 10 menit itu kami buat sekaligus untuk persiapan untuk praktek mengajar, seperti itu. Oke, berarti sudah deal ya Bu ya, Bu Sugiyati. Halo, Bu Sugiyati. Ternyata apa gitu? Oke, ini Bu Sugiyati terpental kayaknya sudah nggak muncul. Baik, untuk penanya berikutnya Bu Siti Rohmah. Apakah monitor? Halo. Halo Bu Siti Rohmah. Apakah Ibu Kepala SD Baran? Ya. Oke, monggo Bu Siti Rohmah. Mohon maaf Bapak, ini tadi menggunakan akun dari Bu Siti Rohmah. Mohon izin Bapak. Nggih. Perkenalkan kami dari SMK Al Mustaqim.
Begini Bapak mau bertanya. Ini kan terkait Oh nggih. Perkenalkan nama kami Purhawan Sugiyatno dari SMK Al-Mustaqim Bapak. Oke, monggo Pak pertanyaannya. Begini Bapak. Pertanyaannya ini mengenai surat rekomendasi calon pendidik, calon guru penggerak, mohon maaf. Di situ kan tertera yang bertanda tangan di bawah ini lah. Kebetulan saya itu habis diangkat sebagai kepala sekolahnya. Apakah saya juga harus sama di situ, Pak, untuk yang merekomendasi dan lain-lain itu, Pak, terkait yang jabatan di atasnya itu loh, Pak. Nonton. Oke, terima kasih. Wah, ini kebetulan tadi saya juga dapat WA sama persis dari Susu dari sekolah swasta di Susuan. Kemudian itu saya langsung forwardkan ke BPGB Jawa Tengah. Ini mohon maaf, ini boleh langsung saya jawab aja nggak apa-apa ya Bu ya? Karena permasalahannya sama ini. Oke Pak. Monggo Bapak, silahkan Bapak. Terima kasih. Oke, tadi saya sempat menjawab bahwa karena sebagai kepala sekolah berarti itu kalau yayasan itu punya cap maka adalah kepala yayasan. Kemudian itu saya forwardkan ke BPGB Jawa Tengah dari admin kegiatannya yang pernah menjawab kegiatan. Beliau menjawab kalau sekolah swasta kemudian guru itu diangkat jadi kepala sekolah maka atasan langsungnya adalah ketua yayasan. Jadi yang membuatkan surat rekomendasi itu adalah ketua yayasan. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi langsung ketua yayasannya ngoten nggih, Pak. Iya, betul. Tadi saya sudah langsung dapat balasan dari BPGB, jawabannya seperti itu. Kalau yayasan, kecuali kalau negeri itu ada jenjangnya lebih lanjut, tapi kalau khusus swasta itu bisa langsung ke ketua yayasan begitu. Oh nggih, matur sembah nuwun Bapak. Sampun? Sampun. Matur sembah nuwun. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang Bu Lili Maya, monggo ini masih raise hand tapi kok tidak tidak dilanjut. Apakah masih memonitor Bu Lili Maya? Bapak, maaf Bapak, tadi saya terpental karena mati lampu. Mohon penjelasannya lagi tentang RPP tadi. Ini baru masuk lagi pakai tethering HP. Oke, Bu. Terima kasih. Nah, ini oke. Monggo Bu Inaya ini mohon maaf karena Bu Sugiyati terpental betul tadi ya. Sama ulang Bapak Ibu. Respon Bu tadi ini terpental. Monggo Bu Inaya. Betul apa Bu Sugiharti, karena memang dinamikanya ya kita belajar daring itu seperti itu, jadi santai saja besok kalau pas belajar di rumah dan sebagainya juga santai aja Bu kalau terpental, yang penting kita ada untuk kembali seperti itu. Oke, untuk RPP nih Bu, kalau yang punya saya dulu ketika saya simulasi, ketika saya mengumpulkan RPP itu punya saya 2 kali 40 menit, tapi setelah itu saya mendapat informasi dari salah seorang asesor, kebetulan kami di salah satu komunitas seperti itu, beliau menyarankan bahwa RPP yang kita upload itu adalah RPP yang 10 menit Ibu. 10 menit yang kita buat untuk simulasi mengajar seperti itu. Ngaten Ibu. Bisa diterima Ibu? Bu, berarti ini kan pengalaman teman ada 2, satu Bu Indah. Punya Bu Ani di-upload 10 menit, punya Bu Indah juga di-upload 10 menit. Tapi yang punya Bu Ani tadi, SIM PKB-nya muncul bahwa RPP disuruh merevisi. Yang angkatan 9 kemarin, nggih, disuruh revisi untuk bagian RPP. Setelah diganti 2 kali 35 menit, baru RPP-nya lulus, baru untuk bagian CV-nya lulus. Pripun Bu nggih? Maksudnya yang dipakai yang mana? Dari tadi kan kami juga bingung mau yang 10 menit atau yang 2 kali 35 menit gitu. Apa tergantung asesornya atau nggih? Iya, betul Ibu. Jadi memang untuk kurasi RPP itu kan tergantung asesornya, ngoten nggih. Kebetulan asesor yang ketemu yang satu komunitas dengan saya itu memang yang
40 menit Ibu. Tapi ada juga ya yang 2 kali 40 menit atau 2 kali 30 menit seperti itu. Jadi SIM PKB itu baik sekali Ibu. Jadi kalau nanti ada revisi dan lain sebagainya pasti ada notifikasi di situ, diberitakan di situ seperti ini. Ngaten Ibu. Jadi mboten usah khawatir. Ya, dari saya seperti Terima itu. kasih. Kebetulan saya juga sudah upload sih Bu, uploadnya saya 10 menit Bu. Karena ada masukan dari teman aku barusan rapat ke Korwil, dibilangnya nanti aja kok 2 kali 35 menit. Makanya saya jadi bingung.